Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas anak Indonesia. Bertemu kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui keadaan iklim Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bentuk muka bumi Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui keragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di Indonesia. Pembahasan tentang kondisi alam Indonesia hari ini kita akan membagi atas dua. Yang pertama yaitu kondisi fisik wilayah dan yang kedua yaitu kondisi flora dan fauna. Kondisi fisik wilayah juga akan dibagi atas dua pembahasan, yaitu keadaan iklim dan bentuk muka bumi. Sedangkan kondisi flora dan fauna juga akan kita membagi atas dua pembahasan, yaitu keragaman flora dan fauna serta sebaran flora dan fauna. Kita lihat yang pertama, kondisi fisik wilayah Indonesia. Pada gambar bola bumi, kita lihat bahwa letak geografis wilayah Indonesia berada pada dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ditandai dengan garis berwarna merah yang berada pada posisi silang. Kedua benua dan kedua samudra yang mengapit wilayah Indonesia ini bisa menyebabkan Indonesia memiliki dua musim yang berganti setiap 6 bulan sekali, yaitu musim kemarau pada bulan April sampai September dan musim hujan yang berlangsung pada bulan Oktober sampai Maret. Kemudian berdasarkan letak lintangnya, diketahui bahwa Indonesia berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Pada gambar bola bumi ini ditandai dengan garis yang diarsir dengan warna kuning. Ya, jadi wilayah yang diarsir dengan warna kuning ini adalah wilayah di mana Indonesia terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ya, letak ini berpengaruh terhadap jenis iklim matahari yang ada di Indonesia, yaitu iklim tropis. Kemudian selanjutnya, berdasarkan letak bujurnya, Indonesia terletak antara 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, karena posisi Indonesia di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka Indonesia di sini memiliki 3 zona waktu, yaitu zona waktu Indonesia bagian barat meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, kemudian seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian zona waktu Indonesia bagian tengah meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Pulau Bali, Pulau NTB, Pulau NTT, dan seluruh provinsi di Sulawesi. Kemudian zona waktu Indonesia bagian timur
meliputi seluruh provinsi di Pulau Maluku dan seluruh provinsi di Pulau Papua. Selanjutnya, secara geologis, Indonesia terletak pada wilayah pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasian, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik. Ya, letak ini menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi gempa dan banyak terdapat gunung Merapi. Ya, kita lihat juga pada peta persebaran gunung berapi di Indonesia. Ya, kita lihat di sini di sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian di sebagian Pulau Sulawesi dan sebagian di Kepulauan Maluku. Nah, ada garis juga yang melintang ya melalui wilayah Sumatera, Jawa, masuk ke Kepulauan Maluku, kemudian ke wilayah Sulawesi. Ya, garis ini merupakan garis lempeng yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu keadaan iklim Indonesia. Iklim di Indonesia terbagi atas 3, yaitu iklim musim, kemudian iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim terjadi karena dipengaruhi oleh angin muson yang berubah arah hembusannya setiap 6 bulan sekali. Perubahan arah angin muson disebabkan oleh perubahan posisi matahari. Bisa kita lihat juga gambarnya pada bola bumi di mana posisi matahari pada tanggal 23 Maret berada di garis khatulistiwa. Ya. Kemudian masuk bulan April, posisi matahari bergeser ke arah utara. Ya, sampai pada tanggal 21 Juni, posisi matahari berada pada titik 23,5 derajat lintang utara atau berada di garis balik utara. Kemudian kembali ke garis khatulistiwa bulan Juli sampai bulan September. Jadi pada tanggal 23 September, posisi matahari kembali berada di garis khatulistiwa. Kemudian matahari bergeser ke wilayah selatan pada bulan Oktober dan berada pada titik garis balik selatan pada bulan Desember dan balik ke garis khatulistiwa pada bulan Januari, kemudian pas berada pada posisi garis khatulistiwa kembali pada bulan Maret atau tanggal 23 Maret posisi matahari kembali berada di garis khatulistiwa. Nah, ketika matahari berada di garis balik utara, maka Indonesia berada dalam musim kemarau. Sedangkan ketika posisi matahari berada di garis balik selatan, maka Indonesia mengalami musim hujan. Ya, jadi ini ya angin muson timur menyebabkan musim kemarau. Ya, bertiup pada bulan April sampai September, sedangkan angin muson barat menyebabkan musim hujan. Bertiup dari bulan Oktober sampai bulan Maret, di mana posisi matahari berada di garis balik selatan. Selanjutnya,
iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis. Ya, Indonesia berada di wilayah tropis karena Indonesia berada di tengah-tengah antara garis balik utara dan garis balik selatan. Ya, di mana wilayah tropis yang ada di bola bumi itu terletak antara 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Selanjutnya, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Ya, jadi bisa kita juga lihat ya pada bola bumi ini bahwa wilayah yang ada di sekitar Indonesia ini adalah kebanyakan perairan atau kebanyakan daerah laut, wilayah laut, sehingga Indonesia itu memiliki iklim laut. Selanjutnya kita masuk pada bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Secara geologi, Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng dunia. Kita lihat pada gambar globe, ya, kita lihat ada di sini lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australian, dan lempeng Pasifik. Kemudian, secara geologi juga, Indonesia dilalui deretan gunung api muda. Ya, jadi bisa kita lihat juga pada petanya bahwa Indonesia di sepanjang Sumatera, Jawa, ya, kepulauan yang ada di sekitar Pulau Jawa, ya, masuk ke wilayah Sulawesi, kepulauan yang ada di sekitar Maluku. Nah, ini semua dilalui oleh deretan gunung api muda yang setiap saat ya bisa menyebabkan gempa bumi ketika ada gunung yang meletus, ya, menyebabkan gempa vulkanik. Ya, jadi itu ya. Kemudian selanjutnya, secara topografi, dilihat dari daratan, ya, Indonesia secara topografi ada dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi, ada perbukitan, dan ada pegunungan. Nah, ini ada peta topografi kepulauan Indonesia. Kita lihat ada simbol-simbol warna yang ada di dalamnya, yaitu warna hijau, kemudian ada warna kuning, ada yang warna coklat, ada yang kemerah-merahan, ya, dan ada yang warna putih. Nah, warna-warna yang ada pada peta ini menunjukkan ketinggian suatu wilayah. Di mana warna hijau ini menunjukkan ketinggian suatu wilayah berada pada 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Ya, ini termasuk dataran rendah. Ya, jadi warna hijau ini, simbol warna hijau ini menunjukkan bahwa dataran wilayah ini adalah dataran rendah karena posisinya berada pada 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Ya, sedangkan posisi 500 sampai 1000 meter dari permukaan laut itu diberi simbol dengan warna kuning. Ya, diberi simbol dengan warna kuning, ini menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan dataran tinggi. Sedangkan wilayah yang memiliki simbol ya warna kuning kemerah-merahan itu antara 1000 sampai 1500, itu menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah perbukitan. Ya, kemudian
ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter dari permukaan laut, itu menunjukkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah pegunungan. Kemudian kita masuk pada kondisi flora dan fauna. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu faktor bentang alam atau relief tanah. Kemudian yang kedua, faktor manusia. Yang ketiga, faktor iklim, mencakup curah hujan, temperatur udara, angin, dan kelembapan udara. Kemudian yang keempat yaitu faktor tanah. Ya, kita lihat di sini peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Ya, jadi seperti yang dibahasakan tadi bahwa Indonesia terbagi atas 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia juga terbagi atas 3 bagian, yaitu fauna Indonesia bagian barat, kemudian fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Ya, masing-masing flora dan fauna yang ada di ketiga wilayah ini dibatasi oleh garis hayal yang disebut dengan garis Wallace dan garis Weber. Ya, garis Wallace adalah garis hayal yang membatasi antara wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis hayal yang membatasi antara wilayah Indonesia bagian tengah dengan wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya, keragaman dan persebaran fauna di Indonesia. Di sini ada 3. Seperti tadi bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi atas 3 berdasarkan wilayahnya, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, kemudian wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, wilayah Indonesia bagian barat, faunanya dipengaruhi oleh fauna yang berasal dari Asia, sehingga disebut dengan fauna asiatis. Sedangkan fauna yang ada di daerah atau di wilayah Indonesia bagian tengah itu adalah fauna asli Indonesia. Ya, sehingga di sini adalah peralihan dari fauna dari Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat, sehingga disebut dengan fauna peralihan. Ya, kemudian fauna Indonesia bagian timur dipengaruhi oleh fauna yang ada di daerah Australia, sehingga disebut dengan fauna australis. Ya, fauna yang berasal dari bagian barat ya adalah hewan yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ya, jadi hewan-hewan yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali itu adalah fauna yang dipengaruhi oleh fauna asiatis, ya, atau yang berasal dari Asia. Ya, wilayah itu dulu dikenal sebagai paparan Sunda, yang merupakan bagian dari benua Asia. Adapun jenis hewannya antara lain badak, gajah, rusa, tapir, banteng, kerbau, kera atau orangutan, harimau, babi hutan, dan sebagainya. Kemudian
fauna peralihan yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah atau kelompok tengah, merupakan campuran fauna Asia dan Australia, meliputi jenis hewan yang berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah kelompok tengah dan timur dipisahkan oleh garis Weber. Ya. Contoh jenis fauna ini antara lain ada anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, tarsius, dan lain-lain. Kemudian fauna australis berada pada wilayah Indonesia bagian timur atau kelompok timur, merupakan kelompok hewan yang berada di paparan Sahul, meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contohnya, fauna di wilayah ini antara lain ada kanguru, walabi, koala, burung cendrawasih, kakatua, kasuari, dan jenis burung berwarna lainnya. Dan kita masuk pada keragaman dan persebaran flora di Indonesia. Seperti halnya dengan fauna, flora di Indonesia juga dibagi atas 3, yaitu flora peralihan yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah, kemudian flora asiatis yang berada di wilayah Indonesia bagian barat, kemudian flora australis yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Jenis hutan berdasarkan iklim. Ya. Hutan hujan tropis banyak tersebar di bagian tengah wilayah Indonesia atau berada di flora peralihan. Terdapat di wilayah Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, dan Papua bagian utara. Kemudian hutan musim atau flora asiatis terdapat di wilayah Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Pulau Nusa Tenggara, dan Wetar. Sedangkan hutan sabana atau savana merupakan ciri flora australis. Terdapat di Flores, Alor, Timor, Wetar, Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan. Sedangkan hutan bakau atau mangrove tersebar di hampir seluruh wilayah pesisir di sepanjang pantai Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan yang ada yang bersifat endemik. Ya, apa itu endemik? Yaitu jenis tumbuhan yang hanya terdapat di wilayah Indonesia. Ya, tumbuhan endemik Indonesia di sini yaitu tumbuhan yang memiliki ciri bunga dan buahnya berada pada batang atau dahan, serta tidak berada pada pucuknya. Ya, misalnya belimbing, kemudian durian, nangka, duku, ya, dan beberapa jenis buah yang lain yang tumbuh bunga dan buahnya pada batang atau dahan. Ya, saya kira itu anak-anak tentang pembahasan kita hari ini. Ya, demikian materi tentang kondisi alam Indonesia. Mudah-mudahan ya pertemuan dan pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa paham dengan materi yang ada. Dan terima kasih. Salam cerdas anak Indonesia.